Guys, Pak Ustadznya udah on the way nih. Oke, yuk, kita berangkat. Ayo. Roy, aku udah selesai kan? Ya, udah selesai. Really? Iya, udah. Oh my god! Okay, guys, wait for me! Wait! Aku kesana sama kalian, okay, wait! Okay, I'm already done, so, where are you going? No, I'm okay. Al? Nah, sahabat-sahabat sekalian, Tuh kan, Tante lihat kan? Kak itu udah pacaran sama aku, udah komit tapi masih deket juga sama Cindy. Nggak pacaran kok, Bu. Jangan percaya nggak pacaran. Tapi hampir pacaran. Sama aja. Nggak gitu, Bi. Bukan gitu apa lagi sih? Kak itu cuma PHP doang tau nggak? Bahkan kakak bilang kalau aku tuh bukan istri idaman kakak. Terus siapa? Cindy. Betul tuh, Bi. Sebenarnya itu suka sama gue. Tapi soal penampilan, dia lebih suka sama lo. Dasar itu playboy tau nggak? Maunya hemat, irit tapi komplit tau. Terus gini sih. Iit, astagfirullahaladzim. Ya udah, sekarang mana gadis yang kamu pilih dan kamu mau nikahin? Iya kakak pilih siapa? Aku atau Cindy? Jawab Iit, jawab pertanyaannya Bunda. Jawab, It. Aku tuh masih sayang sama kamu. Kak jawab dong. Gentleman dong kalau jadi cowok jawab siapa yang mau kakak pilih. kalau mau nyari gentleman ya abangnya dong. Harap. Bun, It pusing nih, Bun. It pusing. Itulah It, makanya Bunda selalu cerewet sama kamu. Berkali-kali bahkan ratusan kali Bunda bilang, jangan pacaran. Itu bukan peraturannya Bunda. Tapi itu adalah peraturannya Allah, It. It kan cuma pacaran sama Bianca. Bunda juga udah tahu kan gimana pacarannya. Ya, kalau sama Cindy, baru cuma temenan kok. Itu kan bagi kamu. Tapi bagi mereka, bagi Bianca, bagi Cindy, kamu itu hanya tebar pesona. Dan kamu memberikan harapan It sama mereka. Kamu lihat sendiri kan sekarang. Akibat daripada perbuatan kamu lihat. Ada pertengkaran, ada kekecewaan. Dan bahkan hubungan pertemanan itu jadi rusak hanya gara-gara masalah ini. Bunda kan udah bilang It sama kamu. Kamu harus menjaga It. Kamu menjaga. Karena apa? Karena zina mata itu adalah dengan melihat. Zina telinga itulah dengan mendengar. Zina mulut dengan kamu berbicara. Dan zina tangan dengan kamu menyentuh dan kamu meraba. Zina kaki dengan melangkah. Dan zina hati adalah dengan kamu menginginkan dan berangan-angan. Di mulut kamu It. Meskipun kamu di mulut mengatakan tidak pacaran It. Tapi kamu dengan melihat, mendengar, berbicara, menyentuh, menginginkan dan berangan-angan akan seorang perempuan. Itu artinya nak, kamu itu sudah berzina. Dan kamu sudah melakukan dosa besar. Dan kamu harus meminta maaf. Maafin It, Bun. Maafin It. Kamu bukan minta maaf sama Bunda. Kamu sudah melakukan dosa besar itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya kamu harus meminta maaf kepada Allah. Ya, Bun. Ya. It pasti minta maaf. Bertobat. Dan It sudah melakukan itu berkali-kali. It juga mau minta maaf sama Bianca. Kamu juga, Sin. Jujur ya, Bun. Jujur. It nggak pernah punya niat untuk menipu, bahkan menyakiti. Karena ada pepatah mengatakan, kalau manusia boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Seperti sebuah hadis yang mengatakan, ketika manusia masih berupa segumpal daging, Allah telah memerintahkan malaikat untuk menuliskan rezekinya, jodohnya.
umurnya, dan nasibnya. Kalaupun Iit udah berjanji untuk menikahi Bianca, itu karena rasa cinta dan tanggung jawab. Cuma sama Bianca Iit berjanji seperti itu. Sekarang Iit hanya bisa menunggu takdir dari Allah. Sama siapa nanti Iit berjodoh. Beneran deh, Cak. Gue tuh masih gak percaya kalau misalnya Izam itu ngelamar lo. Terus lo nunggu apaan lagi sih, Cak? Si Izam tuh romantis banget loh. Untung aja si Izam itu gak berlutut, terus sambil megang cincin gitu terus ngomong, "Will you marry me?" Ya ampun! Kalau misalnya gue jadi lo digituin sama Izam, gue bisa pingsan kali. Terus lo nya gimana? Gue belum ngomong apa-apa sih. Soalnya gue masih ragu, karena gue masih pengen sekolah. Ya ampun, Ica. Lo itu udah dilamar, kok masih mikir-mikir aja sih, Cak? Cak, nikah itu ibadah. Jadi, mendingan nikah daripada berbuat zina. Lagian ya, di Islam itu kan gak boleh pacaran. Ya lo sendiri pacaran sama Ramos? Enggak. Cak, gue itu sama Ramos itu cuma kayak sahabatan doang. Kita itu gak ada nafsu-nafsuan. Emangnya kalau misalnya nikah sambil ngejalanin sekolah gak boleh ya? Kalau menurut gue sih sah-sah aja. Ya daripada berbuat dosa, ya kan? Bener juga ya kata Dara. Apa emang ini jalan yang terbaik buat gue? Jadi lu beneran mau nikahin si Ica? Wow, man. Gue tuh suka banget sama gaya lu deh. Laki-laki sejati banget, gentleman. Tapi lu jangan kesinggung ya. Gue cuma mau ngomong aja sama lu. Emang lu udah siap ya buat ngelepas masa remaja lu? Hidup gue dari kecil sampai remaja sama aja, bro. Penuh tanggung jawab. Dan ini, tambah satu lagi tanggung jawab mengurus Ica. Itu nggak bakal bikin hidup gue lebih susah. Ica punya keluarga, tapi kayak nggak punya siapa-siapa. Makanya dia butuh seseorang yang bisa bimbing dia, melindungi dia, menyemangati dia. Jujur, gue khawatir banget kalau ngelihat keluarganya. Gue takut itu ada pengaruhnya kepada psikisnya Ica. Di luar dia kelihatan kuat, tapi di dalam dia sangat rapuh. Kayaknya dia nggak bakal bisa hidup sendirian tanpa ada yang menopang. Gue sayang Ica sepenuh hati. Dan gue sangat berharap kalau dia punya perasaan sama seperti gue. Good luck ya. Kejar cinta lu, man. Ya. Come on. Ya ampun, Cak. Sumpah ya, itu untung si Izam yang ngomong. Kalau Ramos yang ngomong, gue itu lebih milih nyebur ke laut, tau nggak? Loh, kan nyebur ke laut? Ya iyalah. Ya gue pasti, hati gue tuh pasti bakal meleleh. Abis itu gue itu nggak tega nolak Ramos. Lo kan tahu kalau misalnya gue nerima Ramos, yang ada gue digantung di pohon beringin sama bokap gue. Soalnya kan bokap gue kan nggak mau kalau misalnya gue nikah muda. Ya, kalau gue sih udah dihibahin sama orang yang mau ngawinin gue. Lo tau sendiri kan, nyokap gue gak peduli sama gue. Bokap gue sibuk kerja, tapi uangnya juga cuma cukup dia sehari-hari doang. Jadi kalau ada orang yang mau tanggung jawab untuk nanggung hidup gue, ya gue sih ikutin aja. Hah? Kok lo pasrah banget sih, Cak? Terus kalau misalnya ada juragan sapi beristri 5 mau nikahin lo mau gitu? Lagian? Jadi nikah sama Izam? Jadi sekarang aku benar-benar mau minta maaf sama kalian berdua. Aku sangat berharap kalau kalian mau maafin aku. Kalian mau kan maafin aku? Bianca? Cindy? Habis manis sepah dibuang. Sungguh kejam. Harap. Kalian semua tahu apa artinya ikhlas.
Ikhlas itu adalah merelakan yang kotor-kotor pergi dari hati kita. Saat seseorang menyakiti hati kita, itu artinya dia meninggalkan kotoran di dalam hati kita. Namun saat kita memaafkan orang itu, memaafkan dengan tulus, itu artinya kita merelakan kotoran itu pergi dari hati kita. Tapi pilihan itu terserah sama kalian. Bunda paham, ikhlas itu memang sangat tidak mudah, bahkan sangat sulit. Tapi jika kalian tidak bisa memaafkan dengan ikhlas, itu artinya kalian menyimpan kotoran-kotoran itu di dalam hati kalian sendiri. Dan jika kotoran-kotoran itu menumpuk di dalam hati kita, itu akan membuat hati kita menjadi sakit, menjadi pedih, serta penuh dengan rasa dendam dan kebencian. Iya, aku maafin Kak Iit sama lo juga, Sin. Gue juga udah maafin kalian berdua kok. Tapi aku nggak akan lagi maafin Kak Iit kalau Kak Iit masih umbar-umbar janji ke cewek lain, titik. Ya enggak lah, enggak mungkin, Bi. Aku kan sama kamu aja, Bi. Iit. Ampun. Terus, Bun. Iit ngomong apa? Ayo. Ngomong apa kamu? Ampun. Itu namanya adik kualat, Bun. Ngeduluin abangnya, harusnya abangnya duluan dong. Linda. Astagfirullahaladzim. Linda, kamu lagi zina apa? Mata? Mulut? Iya, zina mata sama zina mulut. Maaf. Mengharap. Iya. Hai. Oke, one special request again buat kalian yang pakai jilbab, temenin Elisa foto ya. Kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, akan saya sampaikan. Waalaikumsalam. Guys, Pak Ustadznya udah on the way nih. Ayo. Roy, aku udah selesai kan? Ya, udah selesai. Really? Iya, udah. Oh my god. Okay, guys, wait for me. Wait. Aku kesana sama kalian. Okay, wait. Okay. I'm already done. So, where are you going, Mom? No. Al? Nah, sahabat-sahabat sekalian, Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan sesuatu itu yang lebih berharga derajatnya daripada sholat, puasa, ataupun sedekah? Kemudian sahabat bertanya, mau ya Rasulullah? Apa itu? Kemudian Rasul menjawab, perbaiki pergaulan. Karena menghancurkan dari persahabatan adalah mencukur. Ya, tapi Rasul bilang, yang aku maksud bukan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Begitu. Nah, siapa di antara sahabat-sahabat semua nih yang tahu apa arti sebuah persahabatan? Oh, saya tahu Pak Ustadz. Sahabat itu adalah teman setia dikala kita suka maupun duka. Oke. Dan orang yang akrab sama kita, gampang klik sama kita, dan enak diajak ngobrol. Sama yang kata-kata sama Ramos, karena itu kita bisa berbagi suka sama duka kita sama dia.